kasih. Biarlah namamu ditinggikan. Engkaulah yang layak kami puja. Dan kami sembah Engkau sebagai Raja di tempat ini. Dan berdiri di tengah kami. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji bagi namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita naikkan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu. Katakan Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami beri kesempatan pada jemaat saja, katakan dari awal. Katakan, Yesus kami puja. Hanya Engkau yang layak dipuja Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkaulah Raja. Sama-sama katakan dari awal. Yesus kami puja. Oh, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Oh, haleluya. Berdiri Amin. di tengah kami, Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Oh, sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji, penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri dan nyatakan, oh, sembah dan puji, penuhi tata. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan lebih dahsyat, sembah dan puji, oh, sembah dan puji, oh, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu.
Sang Raja. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang cepat saja katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi oh bagi Sang Raja, bagi Rajaku yang duduk. sebab Kau layak ditinggikan. Oh, Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita siap memberikan nyanyian badu bagi nama Tuhan Yesus. Karena Yesus cinta saya dan Yesus cinta saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah untuk selamanya. Amin. Sama-sama kita katakan. Tuhan memberikan nyanyi yang baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyi yang baru dalam mulut untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Tunjuk kanan kiri saudara, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyi yang baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kiri saudara, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Oh, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi.
手，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我。Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Saya berikan kesempatan saudara terkasih untuk memberikan tos kanan kiri saudara. Mari kita datang dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah namamu bertata di bumi maupun di surga. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, amin. Yuk. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita, amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamat, karena dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, grace our God. Amin. Pemilik kehidupan, haleluya, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamat, karena dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Very saudara, katakan, musik memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
sebelum kita duduk, kita mau teriakan haleluya, hosana 3 kali. Haleluya, hosana, haleluya, hosana. Terpuji Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk penginjilan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang bertahta dalam hati kami Tuhan. Kau cukupkan bagi kami Tuhan segala kebutuhan yang kami perlu. Kau berikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Dan lihatlah hati kami. Dan kami akan setia Tuhan untuk memberikan yang terbaik di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah persembahan-Mu yang kami persembahkan pagi hari ini adalah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Kami siap memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku dan lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
terima kasih Tuhan. Telah kulihat, katakan, kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang, amin. Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, lihat hati kami Tuhan, apakah kami sungguh setia. Oh terima kasih, Kau Allah yang maha tahu. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Oh selidiki hati kami, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Haleluya, oh hosana bagi nama-Mu Tuhan. Oh terpujilah, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari sundang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri dan sama nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Ucap syukurlah, katakan haleluya. 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 Tanpa musik. Katakan haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Holy Spirit, Roh yang lemah lembut hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau jamah. Urabashata karabasha. Jesus, Jesus. Terima kasih. Firman-Mu berkata, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah berdoa. Apapun keadaan yang kami alami, tidak ada satu kata apapun selain mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Bahkan firman-Mu juga berkata, Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sekalipun sesuatu hal yang pahit yang kami alami, tapi kami menyadari justru itulah sebuah kekuatan. Di dalamnya ada obat pemulihan. Di dalamnya ada rencana Allah yang tidak pernah gagal. Di dalamnya ada pemulihan. Di dalamnya ada kesembuhan. Bahkan di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan pada hari ini. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Tuhan berbicara kepada kami. Bahkan ketika firman Tuhan diperdengarkan, ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami di tempat ini. Bahkan kuasa yang menembus sampai ke rumah-rumah. Kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kitab Adonai, kila olam kasto. Bersyukurlah sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Kitab Mazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi kata kecap itu artinya menikmati setiap proses. Jadi masalah-masalah demi masalah yang kita hadapi. Di dalam kitab Ibrani pasal 11, di situ dituliskan bagaimana pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman, mereka melewati segala macam proses. Bahkan ada yang difitnah, ada yang dikhianati,
bahkan ada yang diusir dari kalangan keluarga. Tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap berjalan di dalam iman, dan mereka tetap menikmati prosesnya Tuhan. Sehingga pada akhirnya dalam kitab Ibrani pasal 11 kita bisa baca, kemarin kita bahas, mereka bisa mencapai kepada tujuannya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Dalam 1 bulan ini saya mengajak jemaat Tuhan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang iman. Kemarin kita mendengar satu tema bagaimana kita harus berjalan dengan iman. Dan kita tidak akan bisa berjalan dengan iman kalau kita tidak punya pemahaman tentang iman. Kita nggak bisa berjalan dengan iman kalau kita tidak punya pengertian yang benar tentang iman. Jemaat Tuhan di tempat ini yang belum menyimaknya, jemaat Tuhan bisa kembali melihat YouTube nanti setelah pulang, lihatlah YouTube. Karena gereja yang sehat adalah gereja yang mengajar, bukan gereja yang membuat jemaat Tuhan diobok-obok. Gereja tidak pernah menjual mujizat, tapi gereja membawa jemaat Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam roh takut akan Tuhan, membawa jemaat Tuhan kepada kesempurnaan seperti Kristus. Amin. Dan hari ini saya mengajak jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, kita akan melihat satu tema kembali tentang iman, yaitu bagaimana kita mengoperasikan iman. Nah, mari saya mengajak jemaat Tuhan kembali kita bangkit berdiri. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama supaya kita bisa sehati. Mari kita baca dengan nada yang pelan, tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu santai, tapi dengan nada yang standar. 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, dan berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah, kita belajar kembali tentang mengoperasikan iman. Kalau kemarin kita belajar hidup dengan iman, hari ini bagaimana kita mengoperasikan. Dari ayat nas yang sudah kita baca dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 26. Ini clear. Dan ayat ini jelas sekali tanpa ditafsir. Ini udah jelas sekali memberikan kita pemahaman. Saya percaya siapapun Anda bisa mengerti dengan kata-kata yang ada. Tapi mari saya mengajak setiap kita untuk memilah ayat demi ayat untuk melihat dari apa yang menjadi pesan bagi kita dengan satu tema mengoperasikan iman. Surat Yakobus, kita lihat kembali latar belakang surat ini. Surat ini bukan ditulis oleh Paulus, meskipun Paulus banyak menulis surat di dalam kitab Perjanjian Baru, tapi juga ada beberapa surat yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Dan salah satu contoh kitab Yakobus yang sudah kita baca, ini ditulis oleh Yakobus sendiri. Dan dia adalah saudara Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi
yang tersebar di perantauan. Dan banyak mereka yang ada di perantauan itu banyak menghadapi banyak pencobaan. Makanya ini yang melatar belakangi surat ini. Yakobus menulis, orang-orang Kristen yang ada di tanah perantauan, bahkan juga ada di Yerusalem, ternyata banyak di antara mereka menghadapi banyak pencobaan. Jadi kalau kita bicara pencobaan, zaman perjanjian baru, perjanjian lama, mereka sudah mengalaminya. Makanya kita berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Kasih tahu kiri kanan, pencobaan biasa. Kenapa pencobaan biasa? Karena semuanya mengalami. Kalau tidak ada yang mengalami, nah itu pencobaan yang luar biasa. Amin. Diputus pacar, yang orang lain juga mengalami. Ditinggalkan, juga orang lain mengalami. Dikhianati, orang lain juga mengalami. Iya. Jatuh ke bangkrutan, orang lain juga mengalami. Tidak ada masalah yang baru. Amin. Kasih tahu kiri kanan, gak ada masalah yang baru. Semua masalah itu sama. Makanya dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Dan ini ditujukan kepada mereka. Dan yang lebih penting lagi, banyak mereka di antara mereka mengalami kemiskinan. Dan juga mereka juga mengalami godaan untuk hidup munafik. Bayangkan, ketika ajaran Kristus itu masuk, begitu banyak jemaat-jemaat yang ada di sana, di jemaat mula-mula, mereka mengalami pertentangan-pertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Taurat, tradisi-tradisi yang dipelihara di zaman itu. Sehingga begitu banyak godaan untuk hidup munafik. Dan salah satu rasul yang paling munafik, dan itu jelas sekali ditulis dalam kitab Kisah Rasul, adalah Rasul Petrus. Petrus memisahkan diri dari orang-orang tidak bersunat. Dia menggolongkan diri dengan orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi. Tetapi dalam pernyataan Rasul Paulus, ternyata kedapatanlah Petrus sedang makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dia makan satu meja dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ketika Paulus datang, tiba-tiba Petrus bergeser meja. Dia bergeser, dia tinggalkan orang-orang yang tidak bersunat di meja itu, dia pergi ke tempat yang lain. Dan hal itu jelas sekali Paulus melihat perbuatannya Petrus. Meskipun Petrus senior, dia lebih senior daripada Paulus. Paulus menegurnya. Kenapa? Karena ulah Petrus, orang-orang saudara-saudara yang lain, mereka tersandung. Itulah sebabnya kemunafikan itu yang ditegur oleh si Rasul Paulus. Dan Yakobus juga sama menuliskan hal ini. Dan kita bisa melihat masalah utamanya adalah iman di mulut, tapi tidak terlihat dalam perbuatan. Seperti apa yang saya katakan kemarin. Banyak orang mengatakan iman. Iman itu bukan sekedar percaya keberadaan Tuhan. Iman itu bukan sekedar mengakui keadaan Tuhan itu ada. Sebab kitab Yakobus yang sudah kita baca kemarin, setan pun mengakui Tuhan itu ada. Bahkan Alkitab mencatat setan gemetar. Karena apa gemetar? Karena setan mengakui keberadaan Tuhan, bahkan setan gemetar. Sedangkan manusia mengakui keberadaan Tuhan, manusia tidak pernah bergetar. Makanya kalau bicara getar atau bergetar, iblis lebih bergetar dari kita. Banyak orang-orang Kristen tidak punya sikap hidup di dalam takut akan Tuhan. Tapi iblis lebih takut kepada Tuhan. Bahkan dia gemetar. Alkitab mencatat ketika Yesus ada di Gerasa, enggak perlu ditengking. Ketika Yesus menginjakkan kakinya di Gerasa, ada orang gila yang dimasuki roh legion, itu tiba-tiba datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, langsung sujud kepada Yesus dan memohon satu kata, "Aku tahu kau anak Allah, jangan hukum aku." Apakah ini waktunya? Lalu legion, orang Gerasa itu, orang yang ada di kuburan itu, roh kuburan itu, dia berkata kepada Yesus, "Izinkan aku pindah ke babi-babi." Bisa kebayangkan, setan lebih sujud, lebih respect terhadap Yesus daripada orang Kristen
di zaman now yang tidak pernah respect dengan kehadiran Tuhan. Jadi iman bukan sekedar percaya akan keberadaan Tuhan, karena setan lebih percaya dari kita. Tapi yang kita maksudkan adalah bagaimana iman kita mengoperasikan iman di mulut tapi tidak terlihat dalam perbuatan. Yang Tuhan mau adalah iman kita itu terlihat di dalam perbuatan. Karena setan tidak punya perbuatan yang baik. Amin. Setan gak punya perbuatan yang baik. Mari kita lihat saudara dikasihi Tuhan. Saya mencatat Yakobus menulis dengan gaya yang sangat praktis. Menekankan iman sejati terlihat nyata dalam tindakan sehari-hari. Bukan sekedar pengakuan lisan. Saya orang Kristen. Saya pengikut Yesus. Tapi kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kalau jemaat Tuhan bisa ingat nanti baca di rumah. Asal dari kata Kristen itu adalah nama sebuah olokan, perkumpulan bagaimana orang-orang pengikut Kristus, pengikut jalan salib. Mereka bertekun, mereka rela mati, mereka rela dianiaya demi kebenaran, sehingga mereka disebutkan orang-orang Kristen. Tapi sekarang, zaman sekarang, orang Kristen suka mabuk. Oh dia apa? Kristen. Suka ganggu orang, oh Kristen. Suka gosipin orang, oh dia Kristen. Suka ganggu orang, oh itu orang Kristen. Suka judul, oh itu orang Kristen. Sekarang terbalik. Tapi kita harus memahami Kristen yang sejati adalah mereka yang beriman, tapi mereka disertai dengan perbuatan. Amin. Bukan pengakuan lisan. Kita lihat di sini. Apa yang Yesus katakan kepada pelayan-pelayan itu. Mereka kehabisan anggur. Lalu kemudian Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan itu, apa yang ada padamu? Apa yang ada di situ? Ada 6 tempayan, bawa. Isi dengan air. Saya mau kasih tahu. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Sepertinya mudah, terlihat mudah. Tapi kalau kita menelusuri cerita ini, kalau Anda sebagai pelayan, tidak akan mungkin kita melakukannya. Guru, ini kan bejana untuk cuci kaki. Itu bejana tempayan itu untuk cuci kaki. Bagaimana mungkin kau berkata, isi air, cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. Air biasa bisa berubah menjadi anggur yang terbaik di perkawinan Kana. Sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi iman bekerja dengan perbuatan. Iman bekerja dengan ketaatan. Dan para pelayan itu hanya taat saja. Dia melakukan dan dia bawa kepada pemimpin pesta. Disitulah iman beroperasi. Iman itu bekerja. Dan Alkitab mencatat air itu menjadi anggur. Hari ini mari sepanjang bulan ini kita harus mengoperasikan iman kita. Ya setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, operasikan iman kita. Pelan-pelan kita lihat ya. Mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, iman tanpa perbuatan mati. Seperti dikatakan tubuh tanpa roh mati. Tubuh kita tanpa roh mati. Coba pegang tangannya. Coba cubit tangannya, sakit gak? Sakit. Ada satu pertanyaan. Yang sakit tubuh atau roh? Yang sakit tubuh atau roh? Tubuh. Kalau tubuh sakit, nanti kapan-kapan kita ke rumah duka ya. Nanti kalau ada jenazah, kita bilang, Pak, izin Pak, boleh dicubit nah mayatnya. Kita coba cubit tuh mayat. Kira-kira kalau mayat dicubit, teriak gak? Nggak teriak. Kalau dia teriak, itu berarti belum mati. Kalau mayat kita cubit, dia nggak akan teriak. Berarti kalau kita cubit tubuh kita, kenapa sakit? Yang sakit jasmani kita atau roh kita? Roh.
Amin. Bukan jasmani sebenarnya. Makanya ketika kita difitnah, ketika kita menjelekkan orang lain, makanya Yesus bilang apa? Ketika kau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh dia. Secara jasmani kau nggak bunuh, tapi rohnya itu loh. Ada kebencian, ada pembunuhan karakter yang kau lakukan. Mengerikan. Makanya di sini dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Saya mengambil gambar di Google. Seperti apa gambarannya? Ini sebuah ruangan-ruangan operasi. Bagaimana jenazah itu meninggalkan, roh meninggalkan tubuh. Di Jerman pernah dibuat satu penelitian. Apakah ada kehidupan lain setelah kematian? Beberapa orang disuntik mati. Dan matinya itu tidak boleh lebih dari 5 menit. Disuntik. Dan di situ berbagai macam orang. Ada orang ateis, ada orang Kristen, ada orang non-Kristen. Ada 3 golongan. Orang ateis yang gak punya agama, orang Kristen, tapi yang ketiga adalah orang punya agama tapi bukan Kristen. Ketika disuntik mati, tidak boleh lebih dari 5 menit. Ternyata ketika mereka sadar, mereka bangun dari efek kematian sementara itu, mereka bercerita begini. Yang ateis, dia berkata begini, ketika aku melihat aku keluar dari tubuhku, aku tuh berada di satu tempat yang gelap. Gelap sekali. Tapi yang Kristen, dia bilang begini, aku ketika meninggalkan tubuhku, aku melihat ada cahaya yang terang. Lalu kemudian yang bukan Kristen tapi punya agama, dia bilang apa? Aku melihat satu tempat yang gelap tidak menentu. Kemana gelap itu? Dan diteliti oleh ilmuwan, ternyata ketika roh kita meninggalkan tubuh, ternyata ada kehidupan yang lain. Kehidupan itu nyata sekali, saudara. Makanya Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari kebenaran firman yang menghidupkan roh kita. Sehingga di dalam pribadi kita pengkhotbah bilang apa? Ada kekekalan yang harus kita bangun. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Dan iman itu tidak berdiri sendiri. Kita lihat Abraham dalam ayat 21 yang sudah kita baca. Iman disertai dengan taat. Makanya Abraham dibenarkan. Dan Rahab di ayat 25 yang sudah kita baca, iman dan tindakannya menyelamatkan pengintai. Alkitab berkata dibenarkan. Jadi iman itu harus disertai perbuatan, bukan sekedar mengakui. Ketika kita berbuat sesuatu, kita mengoperasikan apa yang kita percayai. Amin. Makanya kenapa Abraham dia taat, dia menyerahkan Ishak. Kitab Ibrani menulis yang tidak ditulis dalam kitab perjanjian, dalam kejadian. Ibrani menulis yang tidak ditulis oleh kitab kejadian. Dikatakan apa? Abraham percaya karena anaknya pasti dibangkitkan. Sudah, wow, dahsyat. Ibrani punya pemahaman demikian. Makanya Abraham gak sungkan-sungkan. Dia mengoperasikan imannya ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anak itu, bawa dia. Sembelih anak itu. Dia taat, dia bawa. Dia mengoperasikan imannya. Dia percaya bahwa Allah yang berdaulat, yang punya nafas, Allah yang punya anak itu. Dan Allah juga yang bisa membangkitkan anak itu. Rahab menyelamatkan pengintai. Dia percaya, dia mendengar Allah orang Israel, Allah yang dahsyat. Allah orang Israel membelah laut Tebrau. Allah orang Israel yang membuat orang Israel berjalan di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Yang membuat semua bangsa-bangsa yang ada di sana gemetar dan ketakutan. Rahab mendengarnya. Ketika ada 2 pengintai ada di tembok Yeriko, dia mengoperasikan imannya. Dia percaya Allah Israel. Lalu kemudian dengan perbuatannya dia melindungi 2 pengintai itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati itu bergerak. Ada kasih, ada tindakan, dan ada ketaatan. Amin. Iman kita tuh bukan stagnan, tapi bergerak. Ya setuju, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan bergerak. Dia enggak tetap, tapi dia bergerak.
Dengan apa? Dengan kasih, dengan tindakan, dan ketaatan. Yang kedua, tindakan itu adalah bahan bakar iman. Mari kita bisa melihat dari gambar ini. Ini ada gambar mobil yang diisi SPBU. Tapi saya mengajak kita melihat lebih lagi bahwa iman disertai tindakan itu menjadi sempurna. Kalau kita nggak punya tindakan iman, tidak sempurna kepercayaan kita. Dan saya mencatat bahwa bagaimana Abraham, dia mengorbankan Ishak. Bahkan janda miskin pun mempersembahkan 2 peser, 1 duit. Tindakan yang menjadi bahan bakar. Dan saya mencatatnya adalah begini saudaraku. Seperti mobil tanpa bahan bakar, tidak akan bisa jalan sampai ke tujuan. Demikian juga iman tanpa tindakan tidak akan membawa kita kepada tujuan rencana Allah. Amin. Mobil, harga mobil naik. Tiap pernah orang demo, betul? Mobil Avanza dari 40 juta, 80 juta, naik 150 juta, naik 240 juta. Ada yang demo nggak mobil naik? Saya mau tanya, ada yang demo nggak mobil naik? Motor, harga motor naik gak ada demo. Tapi kalau bahan bakar naik, demo nggak? Oh, demo. Sehebat apapun mobil, kalau nggak ada bahan bakar, nggak ada guna. Sehebat apapun HP yang kita miliki, kalau nggak ada kota, nggak ada energinya, nggak berguna. Mobil terlihat mati. Demikian juga Android yang kita punya terlihat mati, nggak punya tujuan. Karena apa? Karena nggak ada bahan bakar. Hari ini kita belajar satu kata tindakan. Apakah kita sudah punya tindakan yang menjadi bahan bakar iman kita? Yang membawa kita bergerak kepada tujuan rencana Allah. Atau jangan-jangan ada di antara kita yang tidak mengerti apa sih tujuan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kembali. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi kalau kita melihat di poin nomor 2 ini, sebuah tindakan, iman dengan tindakan, ini menjadi sempurna. Yang membuat kita semakin mengerti, oh ini rencana Tuhan, luar biasa. Kami mengerjakannya. Kami menyenangkan hati Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Jangan pernah bangga kalau kita punya iman, tapi kita nggak pernah mengoperasikannya. Kelihatan kita di KTP kita Kristen, tapi kita nggak punya tindakan. Tidak ada satupun apapun yang kita kerjakan. Kita menjadi orang Kristen yang kehilangan arah. Kita menjadi orang Kristen yang tidak punya tujuan. Kenapa? Karena tidak ada bahan bakar. Amin. Renungkan poin nomor 2. Yang ketiga, iman yang real, yang betul-betul nyata. Dibenarkan perbuatan-perbuatannya karena berlandaskan iman. Iman yang real pasti menghasilkan buah. Jadi Alkitab dengan jelas bahwa perbuatan adalah bukti dan buah dari iman yang hidup, bukan cara untuk memperoleh keselamatan. Kita berbuat sesuatu karena berlandaskan iman, bukan karena mengejar keselamatan. Amin. Kita memberi berlandaskan iman. Kita membawa persembahan berlandaskan iman. Kita berbuat baik berlandaskan iman. Kita menolong orang berlandaskan iman. Perbuatan-perbuatan karena berlandaskan iman. Dan sudah pasti kalau iman yang real itu menghasilkan buah. Dan buahnya itu nyata. Bukan sekedar di mulut saja. Atau NATO, no action, talk only, saudara. Hari ini mari kita renungkan 3 hal ini, saudaraku dikasih Tuhan. Kita mengoperasikan iman kita. Amin. Adakah iman kita sudah real? Atau jangan-jangan iman kita masih abu-abu?
Atau mungkin iman kita masih berbayang-bayang. Kenapa berbayang-bayang? Karena belum dinyatakan dalam sebuah tindakan. Hari ini mari kita nyatakan dengan sebuah tindakan yang real. Amin. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Percuma aku bisa berbahasa malaikat, bahasa-bahasa bangsa, tapi kalau aku enggak punya kasih, aku seperti gong yang gemerincing. Percuma, tidak punya faedah, tidak ada gunanya. Hari ini kita kembali merenungkan. Pastikan bahwa iman yang ada dalam kehidupan kita itu real, bukan bayang-bayangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Abraham dibenarkan karena iman. Dia dibenarkan, disebut bapak orang beriman. Ayat 21 membuka mata kita. Karena dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Pastikan bahwa Tuhan memuji kita karena perbuatan kita adalah perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita lihat warning, sebuah peringatan yang dimana ini menjadi salah kaprah, kekeliruan orang Kristen, keliru sekali. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa iman adalah alat atau formula untuk menarik, menuntut atau memaksa Tuhan memberikan kekayaan materi seperti rumah, mobil, dan harta duniawi. Lo mau mobil mewah? Beriman dong supaya punya mobil mewah. Iman bukan beroperasi untuk mendatangkan harta dunia. Kamu sudah punya rumah? Beriman dong supaya kau punya rumah. Terlalu rendah iman hanya dioperasikan untuk sebuah materi yang ada di dunia. Mari kita melihat kenapa? Karena Alkitab gak pernah mengajarkan. Dia bukan formula untuk menarik, menuntut. Makanya gak heran, saya melihat beberapa kasus. Ada dua pribadi orang yang saya temukan kecewa. Aku pernah berdoa, aku pernah mendapatkan mimpi, aku punya uang 1 miliar, aku punya rumah. Ternyata faktanya gak punya uang 1 miliar. Akhirnya pakai kecewa meninggalkan Tuhan. Bahkan ada lagi satu orang. Dia beriman punya uang. Banyak dari saudara-saudaranya. Faktanya apa yang terjadi ketika tidak realistis. Dia gila. Ibu RT saya bilang begini, Pak itu kemasukan roh setan gak? Enggak. Kalau roh setan saya tangki. Sudah pergi tuh setannya. Terus apa tuh Pak Pendeta? Gangguan jiwa. Dengar jemaat Tuhan. Iman bukan memperbesar tokomu. Iman bukan memperbesar daganganmu. Iman bukan menarik supaya kau bisa berkarir lebih tinggi. Terlalu sempit. Berapa banyak di antara kita salah kaprah dalam mengoperasikan iman. Berkat Tuhan jauh lebih berpusat pada hal rohani, keselamatan dan karakter. Serta memandang harta sebagai titipan yang harus dikelola dengan bijak. Kita harus tahu bahwa berkat Tuhan jauh lebih berpusat pada hal rohani seperti keselamatan dan karakter serta memandang harta sebagai titipan yang harus dikelola dengan bijak. Amin. Iman itu membawa kita kepada rencana Allah, kepada tujuan Allah. Kalau kita cuma bilang, Tuhan aku beriman, aku percaya, aku punya rumah. Tuhan bilang begini, kalau saya berikan kamu rumah itu menjadi tujuan imanmu. Jangan-jangan nanti setelah punya rumah kau melupakan aku. Tuhan aku pengen punya karir. Usahaku semua makin maju. Jangan-jangan ketika itu maju, engkau melupakan Tuhan Allahmu. Sehingga apa? Imanmu tidak tertuju kepada rencana Allah. Sebaliknya, itu menghancurkan hidup. Lihatlah orang Israel. Ketika diberkati,
Mereka jauh dari Tuhan. Ketika mereka hancur, mereka mencari Tuhan. Jelas sekali, Alkitab membuka mata kita bahwa iman yang kita operasikan itu akan membawa kita kepada rencana Allah, kepada tujuan Allah. Kalau kau diberkati materimu, berarti Tuhan punya rencana atas materi itu. Amin. Kalau Tuhan berkati usahamu, berarti Tuhan punya rencana atas usahamu. Karena Tuhan punya tujuan supaya kau menjadi berkat. Tapi kalau kita enggak mengerti tujuan dan rencana Tuhan, maka semua akan hilang. Semua akan begitu lenyap saja. Semua begitu hampa. Bahaya besar bila menjadikan harta sebagai tujuan. Amin. Seorang pendeta di Jakarta bilang begini, bro, beriman dong bro, punya mobil bro. Saya bilang, apakah iman itu dioperasikan punya mobil? Beriman bro ke Israel. Apakah kalau kita nggak ke Israel, kepercayaan kita kepada Tuhan hilang? Terlalu sempit kita memandang iman. Hanya sebagai apa? Hanya untuk sebuah mencapai ambisi kita. Iman bukan untuk ambisi kita. Yang mengerti katakan amin. Hari kita memahami apa sih yang menjadi rencana Tuhan. Saya juga punya iman. Apa iman saya? Kami berdoa, Tuhan, kami enggak akan ngontrak lagi. Kami punya tanah, kami punya tempat ibadah yang tetap. Tuhan, ini tujuanmu, bahwa gereja tidak akan ngontrak lagi, tapi gereja punya tempat ibadah yang tetap. Saya berdoa demikian. Seizin Tuhan, Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Kalau seandainya itu belum terjadi dalam waktu dekat, tapi saya tetap menantikan bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas gereja ini. Amin. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Mari kita mengoperasikan iman kita secara benar. Supaya kita mengerti apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya punya iman, beriman punya mobil, beriman punya rumah, beriman jalan-jalan ke luar negeri. Bukan begitu. Iman tidak begitu cara mengoperasikannya. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat aplikasi dan perenungan. Apa yang menjadi imanmu? Apa yang menjadi imanmu? Kalau hanya untuk sebuah ambisi, dengar, kita sudah keliru dalam mengoperasikan iman dalam kehidupan kita. Apakah Anda sudah taat melakukan firman? Hidup dalam kasih. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Ini menjadi pertanyaan. Supaya kita benar-benar mengoperasikan iman kita. Hidup dalam kasih. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Bahkan saya mencatat lagi begini. Mengembalikan persembahan 1/10 milik kepunyaan Tuhan itu juga bagian kita mengimani, kita mempunyai tindakan. Dan saya mencatat lagi, mengoperasikan iman artinya kita berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Ingat, satu kata kunci, iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh itu mati. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita mengoperasikan iman kita. Dan kita wujudkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga membawa kita kepada rencana Allah yang sempurna. Iman bukan membawa ambisi kita. Tapi iman membawa kehidupan saya dan saudara kepada rencana Allah. Tujuan Allah yang sempurna. Di mana rancangan Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Ya setuju katakan amin. Mari kita berdiri semuanya. Saya mengundang pemusik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Lagu Selidiki Aku, biar ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Yesus. Nada C saja ya. C saja, nada dia terlalu tinggi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dari awal lagu ini, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap biarkan musik saja. setia. Tadi begitu nyanyi Tuhan ingatkan kembali. Yusuf dan Daud tidak punya ambisi. Yusuf gak pernah punya ambisi untuk menjadi Perdana Menteri. Daud gak pernah berambisi menjadi raja. Tapi iman itu mereka mengoperasikan iman. Mereka berjalan dalam rencana Allah. Dan di dalam semuanya itu Tuhan membawa mereka kepada tujuan. Kalau Yusuf menjadi Perdana Menteri, bukan itu yang menjadi goal settingnya Yusuf. Tapi di balik semuanya ada rencana Tuhan. Bagaimana ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ternyata rencana Tuhan menyelamatkan satu bangsa yang mengalami kelaparan. Mereka keluar dari kelaparan. Demikian juga Daud. Siapapun saudara, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, tidak ada satupun di antara mereka yang punya ambisi untuk hal-hal yang bersifat dunia. Tapi Tuhan bawa mereka ke sana untuk apa? Untuk kepada tujuan ilahi, kepada rencana Allah. Hari ini, mari kita mengoperasikan iman kita. Izinkan Tuhan membawa kita kepada tujuannya. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan membawa Anda jadi pengusaha. Mungkin Tuhan membawa Anda menjadi orang yang berkarir. Bukan karena goal setting Anda, tapi karena Tuhan punya rencana atas tujuan itu. Pastikan bahwa kita punya tujuan. Ya setuju, katakan amin. Katakan, telah kulihat Kebaikanmu yes, yang tak pernah habis di hidupku. berjuang Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku telah tetap kulihat setia. Telah kulihat kebaikanmu
musik dengan pelan. Buka kedua tangan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada hari itu. Kebenaran firman-Mu sudah mengajar kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengoperasikan iman kami. Kami gak mau hanya sekedar lip service. Kami gak mau hanya sekedar ngomong saja Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar percaya tapi tidak ada tindakan. Dan hari ini kami mau mengoperasikan seluruh kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup kami dibawa kepada rencana-Mu. Rencana Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Engkau bawa Abraham kepada rencana-Mu. Engkau bawa Rahab, Engkau bawa Yusuf, Engkau bawa Daud. Dan ini kami Tuhan, bawa kami. Dan kami mau mengoperasikan iman kami. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan punya rencana yang besar atas keluarga kami. Tuhan punya rencana yang besar atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Oh Rabataka Masyarakat. Hamba melepaskan berkat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Berkati Tuhan. Biarlah kekuatan ilahi mengalir. Kekuatan ilahi mengalir atas setiap jemaat bertempat ini. Mereka melangkah. Mereka berjalan dalam iman Tuhan. Mereka memandang kepada yang tidak kelihatan. Kami mengamini. Terima kasih Pak. Kami percaya kuasa Tuhan juga bekerja di tengah-tengah kami. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang putus asa sudah diberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita. Jemaat Tuhan bisa membawa persembahan perpuluhan maupun persembahan yang lain. Baik yang ada di rumah-rumah juga bisa melihat slide yang ada. Nah, kembali saya mengingatkan bahwa kita tetap ibadah jam 10 dan ibadah jam 18.30. Dan doakan estimasi tanggal 21 Juli sampai 24 kita akan membawa anak-anak muda kita untuk melatih mereka pelayanan misi ke pedalaman. Amin. Ya, kita akan membawa anak-anak muda untuk melatih mereka mempunyai hati yang melayani misi, mempunyai hati yang mengasihi jiwa-jiwa, enggak di kota tapi ke pedalaman cukup jauh, kurang lebih 10 jam ya. 10 jam sampai 12 jam. Ya. Rencananya 2 mobil, doakan supaya Tuhan sediakan semua. Dan jangan lupa jemaat Tuhan, kita juga ada ibadah menara doa setiap hari Kamis jam 19.30. Saya mengajak jemaat Tuhan, kemarin kita menara doa secara Zoom karena satu dan lain hal, tapi kami tetap memberikan informasi. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita punya gaya hidup yang suka berdoa. Dan hari Sabtu kita ada menara doa bersama pusat. Melalui Zoom kita bergabung bersama Menara Doa Azusa Street. Nah jemaat Tuhan, gereja kita ada satu program yang kita lakukan adalah kita membentuk yang namanya fasilitator Circle 5. Saya nanti meminta jemaat Tuhan, mungkin nanti akan ada fasilitator yang akan menghandle jemaat Tuhan untuk apa? Untuk memantau kalau ada yang sakit, ada yang perlu pelayanan pastoral, atau mungkin juga ada yang pelayanan konseling. Gereja siap melayani jemaat Tuhan. Amin. Makanya kita akan membentuk fasilitator dan ini sudah jalan. Ada beberapa orang yang dimana saya pilih untuk menjadi fasilitator untuk memfasilitasi jemaat Tuhan supaya mereka mendapatkan pelayanan, sehingga itu juga memberikan kemudahan bagi saya untuk mendapatkan informasi. Kalau ada jemaat yang sakit, mungkin ada jemaat yang mengalami kesusahan, biar kami bisa bertindak langsung ke lapangan. Kami akan melakukan kunjungan, visit pastoral. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi jemaat Tuhan yang mau dengar khotbah gembala di tempat ini, khotbah Pesta Rapkus, bisa mendengarnya setiap hari jam 7:30 malam di radio RPK. Radio Heartland ya, jam 7:30 malam. Itu saja, mari kita berdiri semuanya, kita angkat persembahan kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu.
Di minggu yang kedua kami membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami pada hari ini. Kami mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Karena kami taat, belajar taat. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami dapatkan semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang pelihara kami, Tuhanlah yang memberkati kami, dan Tuhanlah yang memberikan kami kepercayaan untuk mengelola semua apa yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, baik persepuluh, persembahan syukur dan lain-lain. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan ya hidup, bab dia hidup, bab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Siapa yang sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin bisa lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mungkin yang hadir pada pagi hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Selamat datang di gereja kami. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian di ibadah pertama jam 10 dan ibadah pada sore hari ini jam 6:30 di tempat ini. Kami tunggu kehadirannya di tempat ini. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Ya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir tempat ini? Oh, selamat datang. Ya, bolehkah maju untuk kami mendoakan? Silakan. Selamat datang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
Tuhan, mereka adalah keluarga kita dalam Tuhan. Saya percaya kalau mereka dari tempat ini, Tuhan yang membawa mereka. Itulah sebabnya biarlah pada hari ini kita melepaskan Tuhan. Mungkin ada kerinduan dalam doa mereka. Biarlah dari tempat ini ada hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka selesai beribadah tempat ini, adalah hal yang Tuhan nyatakan. Mari angkat kedua tangan kita yuk. Kami melepaskan berkat Tuhan untuk mereka. Buka kedua tangan. Biarlah berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Engkau membawa mereka ke tempat ini. Engkau menuntun mereka. Biarlah terus sebagai gembala kami semua jemaat Tuhan mengarahkan tangan kami. Melepaskan berkat atas mereka. Sehingga segala sesuatu pertemuan mereka tidak ada yang tidak disingkapkan. Tidak ada yang tidak dinyatakan. Semua dinyatakan dan mereka mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih dan anugerah Allah dicurahkan. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tangan, Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Jika kau keluar dari tempat ini, apapun bidang apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Berkati silakan. Ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Dan pada akhirnya mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Inilah firman yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di Gunung Sinai. Dan berkat ini juga sama diberikan kepada kita sebagai jemaatnya dikasihinya. Dengarkanlah firman-Nya. Yevareka Jehovah vesi mereka. Yair Jehovah panavaleka fikunika. Yisa Jehovah panavaleka viyesa mereka shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah engkau dicintainya, engkau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, mari kita satu sebentar.